if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Ya, media China kena rujak supporternya sendiri usai bikin laporan timnas Indonesia bakal kalah 3-0. Dan media China analisa kekuatan timnas Indonesia, lini tengah skuad Garuda tangguh, tim Dragons apakah dalam bahaya? Yang terakhir, kegilaan supporter timnas Indonesia di Bahrain. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, media China membuat laporan bahwa tim Dragon akan mendapatkan kemenangan 3-0 atas timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia bertandang ke China yang dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang. Ya, skuad Garuda dalam kondisi positif karena punya amunisi baru. Shin Tae-yong bisa memainkan Mace Hilgers dan Eleanor Render yang baru saja menjadi WNI sehingga bersyarat untuk main. Akan tetapi, media China justru menyoroti bahwa dua naturalisasi timnas Indonesia tersebut tidaklah sah, sehingga Mace Hilgers dan Eleanor Render seharusnya tidak bermain. Lebih lanjut, mereka mengatakan jika Shin Tae-yong menurunkan Mace dan Eleanor, maka China akan mengajukan banding kepada AFC. Kalau mereka Mace dan Eliano bermain pada saat itu, China bisa mengajukan banding ke AFC. Aturannya, timnas Indonesia akan langsung divonis kalah 3-0. Tulis laporan 163.com. Ya, melihat alasan tersebut, supporter tim Dragon justru merasa konyol karena proses naturalisasi Mace dan Eliano dianggap sah dan tidak mengakali regulasi. Alhasil, media China ini justru dihujat. Semuanya itu dilakukan sesuai dengan aturan. Berhenti menulis omong kosong. Ini tidak tahu malu ya. Kenapa mental kalian bahkan memikirkan hal mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk meraih kemenangan? Tulis para netizen China. Indonesia dalam ambisi tinggi untuk meraih banyak poin dalam laga tersebut. Ya, gabungnya Mace Hilgers dan Eleanor Render membawa optimisme tinggi untuk bisa mengunci 4 poin di sana. Dan tentunya perlu kerja keras ekstra karena semua tim masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Salah satu media asal China yang memberikan sorotan adalah 163.com. Mereka menilai bahwa hadirnya pemain keturunan membuat timnas Indonesia sudah tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Hampir semua sektor lebih kuat dan racikan Shin Tae-yong bisa menjadi senjata berbahaya bagi China. Saat ini seluruh tim sepak bola pria Indonesia sudah meningkatkan nilainya dari tahap sebelumnya dengan total lebih dari 24 juta euro, angka yang lebih dari 2 kali lipat dari tim sepak bola nasional China. Dan hampir semua gelandang di tim sepak bola pria Indonesia saat ini adalah pemain naturalisasi. Terlihat juga bahwa tim sepak bola pria Indonesia lebih memperhatikan perebutan dan intercept di lini tengah. Tulis laporan 163.com. Ya, skuad Garuda menjadi ancaman nyata bagi tim Dragons, apalagi China saat ini dihantui dengan isu di tim internal mereka setelah hasil minor yang didapatkan oleh pelatih Branko Ivankovic. Tidak diragukan lagi bahwa tim sepak bola pria Indonesia yang semakin kuat secara perlahan ya merupakan ancaman besar bagi tim sepak bola pria China. Menghadapi tim sepak bola putra Indonesia, tim sepak bola China akan berada dalam situasi yang buruk kali ini. Lanjutnya, tentunya China akan berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mendapatkan dukungan dari supporter tuan rumah tentu menjadi tambahan motivasi bagi semua pemain. Selain itu, karir pelatih Ivankovic dipertaruhkan pada laga tersebut. Kalau tidak ada yang lain, ya tim sepak bola nasional akan menderita 2 kekalahan beruntun. Gambar seperti itu adalah penggemar sepak bola nasional tidak ingin melihat, tetapi nampaknya ini adalah obat yang baik ya untuk menyelamatkan Ivan. Pungkas 163.com. Dan di informasi bola yang terakhir, ya siapa sih yang meragukan fanatisme timnas Indonesia? Mereka itu ibarat fans sejati. Gak hanya hadir di bumi, kalau timnas main di planet Mars pun mereka bakal nongkrong di tribun. Kalau cuma ke Bahrain itu mah hal kecil untuk pendukung fanatik Garuda. Ya, jelang laga epik antara timnas Bahrain pada 10 Oktober nanti, ribuan fans dari berbagai penjuru luar negeri ternyata siap menyerbu stadion. Kali ini kabarnya saudara-saudara kita dari Qatar yang akan membanjiri Bahrain National Stadium.
Deden Juarsa, sang koordinator Garuda Qatar, mengatakan kalau 1.200 fans bakal ikut meramaikan. Itu baru dari Qatar saja, belum lagi dari negara-negara GCC lainnya seperti Arab Saudi, Oman, sampai Uni Emirat Arab. Siap-siap saja Stadion Bahrain bakal seperti lagi ada konser akbar. Ya, tim media sampai bingung. Ini supporter atau rombongan keluarga besar kondangan. Soalnya fans timnas itu datang segambreng lengkap dengan koreo yang sudah disiapkan. Bahkan mereka rela loh berangkat sehari sebelum laga biar pas di stadion bisa duduk manis di seat VIP Piala Garuda. Ada 2.000-an kursi yang sudah disiapkan khusus bagi supporter timnas. Dari Qatar 400-an fans sudah siap, kata Deden dengan bangga. Wah, bakalan seru nih. Nah, soal skuad timnas, Coach Sintayong juga sudah memanggil 27 pemain untuk laga ini. Bayangkan saja, 11 pemain Liga 1 saja sudah ikutan, plus pemain award yang bakal terbang dari negara masing-masing. Ya, serasa nonton Avengers Assemble kan? Semua kumpul dari segala penjuru untuk satu tujuan, yaitu bikin Bahrain dan China jiper di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, Coach Shin juga punya misi penting, bawa timnas masuk 4 besar klasmen grup C. Udah pastilah fans timnas nggak akan tinggal diam. Mereka bakal kasih dukungan total, baik di Bahrain ataupun nanti di China. Kalau perlu, mereka bawa drum, kembang api, atau ya kalau boleh bawa kos-kosan sekalian, biar bisa didukung non-stop. Intinya, laga ini nggak hanya soal sepak bola, tapi juga soal bagaimana fans Garuda membuktikan dimanapun Garuda bermain, mereka akan tetap hadir. So, mari kita tunggu apakah supporter Indonesia benar-benar akan membuat Bahrain National Stadium terasa seperti GBK Mini. Kalau berhasil, ya siapa tahu di laga berikutnya supporter siap mendukung timnas di Jupiter. Ya, Esko PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan adanya pemain keturunan berposisi kiper yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Banyak netizen yang langsung menyebut sosok itu adalah Emil Audero. Martin Paes menjadi primadona karena tampil apik bersama timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi serta Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi kini pecinta sepak bola tanah air was-was karena kiper FC Dallas tersebut dikabarkan cedera menjelang melawan Bahrain. Maka dari itulah banyak yang beranggapan bahwa skuad Garuda masih butuh sosok Emil Audero untuk dinaturalisasi. Ya, bertepatan dengan situasi ini, Esko PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan ada kiper keturunan yang tertarik. Hal itu disampaikan Arya ketika siniar Day Liputan 6. Ia memang tidak menyebutkan identitas kiper keturunan tersebut. Ya, kita berharap dengan perkembangan seperti ini terus naik ya. Itu membuat pemain-pemain yang tadinya mikir-mikir, ya seru juga. Kayak kemarin Martin Paes yang masuk, wow seru juga nih. Akhirnya apa? Kiper-kiper lain yang tadinya masih ngintip-ngintip ya akhirnya mau juga, kata Arya. Kendati begitu, banyak netizen Indonesia yang berspekulasi bahwa penjaga gawang yang dimaksud adalah Emil Audero. Adapun Emil memang eligible untuk membela timnas Indonesia. Dia lahir di Mataram dan punya ayah yang kewarganegaraannya adalah Indonesia.